Ke pasar lama membeli gula ditemani galuh. Izinkan saya untuk bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Alia Nurizki. Saya bersekolah di SMP IT Asalam Playhari. Sekarang saya duduk di kelas 9. Senang sekali rasanya bisa berkenalan dengan kalian melalui video ini. Teman-teman, pernah gak sih kalian penasaran buat menghitung jarak, waktu, dan kecepatan ketika berangkat sekolah? Kalau belum, yuk kita intip satu contoh soalnya. Sebelumnya, kita pantun sama-sama yuk. Jalan-jalan ke pasar lama, jangan lupa membeli rambutan. Kawan-kawan, yuk belajar bersama. Kita bahas soal waktu dan kecepatan. Jadi, ini dia soalnya teman-teman. Sebelum kita bahas, kita baca dulu ya soalnya. Ridho merupakan siswa sekolah menengah pertama. Kemarin, ia berangkat pukul 6:40 naik sepeda berkecepatan 5 km per jam. Dan ternyata, ia terlambat 10 menit. Hari ini, ia berangkat ke sekolah pukul 6:40 bersepeda dengan kecepatan 10 km per jam. Ternyata, ia lebih awal 5 menit. Agar keesokan harinya Ridho tepat sampai di sekolah tanpa terlambat ataupun terlalu awal, pada pukul berapa dan kecepatan berapa Ridho harus berangkat ke sekolah? Karena soal ini berhubungan dengan kecepatan, jarak, dan waktu, perlu kita ingat lagi nih bahwa rumus kecepatan adalah V sama dengan S dibagi T, yang mana V melambangkan kecepatan, S melambangkan jarak, dan T melambangkan waktu. Selanjutnya, kita tulis apa-apa saja yang diketahui ya. Nah, pada hari pertama diketahui kecepatan Ridho adalah 5 km per jam, yang berarti V1 sama dengan 5 km per jam. Kemudian dengan kecepatan tersebut, ternyata ia terlambat 10 menit, yang berarti dapat kita tuliskan T1 sama dengan T ditambah 10 menit. Artinya, waktu tempuh Ridho ditambah 10 menit karena ia terlambat datang ke sekolah. Selanjutnya di hari kedua dengan waktu berangkat yang sama, ia berangkat berkecepatan 10 km per jam dan ternyata datang lebih awal 5 menit. Jadi dapat kita tuliskan V2 sama dengan 10 km per jam dan T2 sama dengan T dikurang 5 menit. Lalu dari soal tadi ditanyakan pada pukul berapa dan kecepatan berapa agar Ridho datang tepat waktu ke sekolah. Nah, sekarang yuk kita jawab dan bahas sama-sama. Pertama, kita akan mencari dulu nih nilai T alias waktu yang harus ditempuh Ridho menuju ke sekolah dengan nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi. Jadi kita tulis S1 sama dengan S2. Kenapa? Karena jarak dari rumah Ridho menuju ke sekolah pada hari pertama dan hari kedua itu sama. Kemudian kita uraikan rumus S1 dan S2 tadi ya menjadi V1 dikali T1 sama dengan V2 dikali T2. Nah, sekarang kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui ke dalam rumus tersebut. Sehingga kita tulis 5 km per jam dikali T ditambah 10 sama dengan 10 km per jam dikali T dikurang 5. Selanjutnya kita distribusikan ya, sehingga didapat 5T ditambah 50 sama dengan 10T dikurang 50. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 50 ditambah 50 sama dengan 10T dikurang 5T. Hasilnya adalah 100 sama dengan 5T. Maka nilai T adalah T sama dengan 100 dibagi 5, yaitu 20 menit. Nah, teman-teman, kita sudah dapat nih nilai T alias waktu yang harus ditempuh Ridho, yaitu 20 menit. Selanjutnya, sebelum kita cari kecepatannya, kita cari jaraknya dulu ya. Dengan cara kita substitusikan nilai 20 yang kita dapat tadi ke dalam rumus S1 atau S2.
Di sini kita pilih rumus yang S1 saja ya. Maka dapat kita tulis S1 sama dengan V1 dikali T1 sama dengan 5 km per jam dikali 20 ditambah 10. Didapat hasil sama dengan 5 dikali 30 yaitu 150 km. Dan terakhir baru nih kita cari kecepatannya. Kita tuliskan S sama dengan V dikali T. Karena tadi kita sudah dapat nilai S-nya yaitu 150, maka kita tulis 150 sama dengan V dikali 20. Jadi kita dapatkan V sama dengan 150 dibagi 20, yaitu 7,5 km per jam. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Jadi kesimpulannya, agar Yudo dapat datang tepat waktu ke sekolah tanpa terlambat ataupun terlalu awal, maka ia harus berangkat pada pukul 6:40 dengan kecepatan 7,5 km per jam. Bagaimana teman-teman? Ternyata hitungan matematika itu erat banget kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi tentang waktu, kecepatan, dan jarak yang baru saja kita bahas. Mudah bukan? Sampai di sini dulu ya. Semoga penjelasan singkat dari saya tadi bermanfaat dan memudahkan teman-teman semua dalam belajar. Oh iya, mengingat pandemi masih berlangsung, jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M ya. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.